Gempar jagat sepak bola Nusantara, Jens Raven, penyerang muda timnas Indonesia U23 yang baru saja mencetak 6 gol sekaligus di Piala AFF U23 2025, mendadak bikin geger karena langsung dilirik klub besar Eropa dan gagal gabung Bali United kah? Padahal sudah diumumkan resmi. Benarkah ini jadi sinyal karir Raven bakal melejit ke panggung internasional? Fans timnas Indonesia pun lega setengah mati bak terhindar dari bencana karena sang predator muda dipastikan main di liga bergengsi Eropa. Simak kronologi lengkapnya. Nah ini dia, usai timnas Indonesia U23 membantai Brunei Darussalam 8-0 di Piala AFF U23 2025, Erick Thohir mendadak muncul dengan pesan tajam. Apa maksud sindiran keras sang ketua umum PSSI ini? Simak isi pesan rahasia dan fakta mengejutkan di balik peringatan ini. Mantap coach! Timnas Indonesia U23 baru saja pesta gol dan menang telak di laga pembuka Piala AFF U23 2025, tapi Gerald van den Burg mendadak bikin suasana ruang ganti membara dengan pernyataan tak terduga. Simak alasan mengejutkan dari pelatih di bawah ini. Pecahkan transfer Eropa. Nathan Jo Aon, bek serbabisa timnas Indonesia mendadak bikin heboh karena resmi merapat ke klub Denmark yang baru saja terjerembab degradasi. Apa alasan sang pemain rela turun kasta ke Liga Kasta Bawah? Simak bocoran kontraknya di sini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Gempar jagat sepak bola Nusantara, Jens Raven, penyerang muda timnas Indonesia U23 yang baru saja mencetak 6 gol sekaligus di Piala AFF U23 2025, mendadak bikin geger karena langsung dilirik klub besar Eropa dan gagal gabung Bali United kah? Padahal sudah diumumkan resmi. Benarkah ini jadi sinyal karir Raven bakal melejit ke panggung internasional? Fans timnas Indonesia pun lega setengah mati bak terhindar dari bencana karena sang predator muda dipastikan main di liga bergengsi Eropa. Simak kronologi lengkapnya. Sinar terang sedang menyorot tajam ke arah penyerang muda masa depan timnas Indonesia, Jens Raven. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini kembali membuat publik sepak bola nasional terpukau usai memborong 6 gol dalam satu pertandingan ketika timnas Indonesia U23 membantai Brunei Darussalam U23 dengan skor mencolok 8-0 di ajang Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan yang berakhir dengan skor telak itu seolah menjadi panggung unjuk gigi bagi Jens Raven untuk membuktikan bahwa bakatnya bukan hanya isapan jempol. Dalam laga penuh dominasi itu, Raven tampil ganas, cepat, dan mematikan di depan gawang lawan. 6 gol yang ia cetak menjadi bukti betapa tajamnya naluri gol striker berusia 21 tahun tersebut. Namun, di balik euforia kemenangan dan performa luar biasa Raven, publik sepak bola Indonesia bisa saja dikejutkan oleh kabar yang tak kalah heboh. Setelah sebelumnya Bali United secara resmi mengumumkan perekrutan Jens Raven untuk putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2025/2026, semoga saja kesepakatan itu dikabarkan batal. Alasannya bukan main-main. Penampilan gemilang Raven di level internasional mungkin akan langsung menarik minat klub-klub besar Eropa. Apabila benar, sumber internal Bali United mungkin akan menyebutkan bisa saja Raven dan manajemennya mendapatkan tawaran mendadak dari salah satu klub papan atas Eredivisie Belanda dan juga klub divisi utama Belgia. Klub-klub tersebut langsung bergerak cepat mengajukan proposal kontrak begitu melihat statistik memukau Raven di Piala AFF U23. Situasi ini membuat Bali United tak berkutik meski telah lebih dulu mempublikasikan transfer sang pemain melalui kanal resmi mereka. Sontak, pasti nanti batalnya kepindahan Jens Raven ke Bali United menuai reaksi beragam dari supporter sepak bola tanah air. Di media sosial, ribuan fans timnas Indonesia justru merasa lega sekaligus bangga. Banyak yang berpendapat bahwa Raven memang lebih pantas mengasah bakatnya di Eropa ketimbang bermain di Liga 1 Indonesia. Biarin dia main di Eropa aja, biar makin matang pas main di timnas senior nanti, tulis salah satu netizen di kolom komentar Instagram Bali United yang langsung dibanjiri reaksi warganet. Tak sedikit pula yang memuji manajemen Bali United karena bersikap realistis dan mendukung Raven mengejar mimpi lebih tinggi. Di sisi lain,
PSSI melalui pelatih Timnas U33, Gerald van den Burg, pasti akan mengaku turut mendukung langkah Jens Schraven jika benar-benar hijrah ke Eropa. Van den Burg menilai, bermain di kompetisi level tinggi, Eropa akan sangat menguntungkan bagi perkembangan Raven, sekaligus memberikan dampak positif bagi kekuatan Timnas Garuda di masa mendatang. Jens adalah talenta langka. Saya senang melihatnya mencetak 6 gol, tetapi saya lebih senang jika dia berkembang di Eropa. Itu bagus untuk Timnas Indonesia. Begitulah kira-kira kata Gerald van den Burg. Kini, masa depan Jens Schraven pun kian menjadi sorotan. Akankah ia benar-benar berkostum klub top Eropa dan menyusul jejak pemain keturunan lainnya seperti Mads Hilgers dan Ivar Jenner? Ataukah ia masih akan mempertimbangkan Liga 1 untuk mendapat menit bermain reguler? Satu hal yang pasti, sinar Jens Schraven kini terlalu terang untuk dihalangi. Para fans Timnas Garuda boleh berbesar hati karena striker muda andalan mereka semakin dekat dengan pentas Eropa, membuka harapan Indonesia untuk memiliki striker berlevel internasional yang siap menggetarkan gawang lawan di Piala Dunia mendatang. Bagaimana guys? Menurut kalian, apakah Jens Schraven lebih baik main di Eropa saja atau biarkan dia main di Liga 1 Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Nah ini dia, usai Timnas Indonesia U23 membantai Brunei Darussalam 8-0 di Piala AFF U23 2025, Erick Thohir mendadak muncul dengan pesan tajam. Apa maksud sindiran keras sang ketua umum PSSI ini? Simak isi pesan rahasia dan fakta mengejutkan di balik peringatan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi pesan kepada tim nasional, Timnas Indonesia U23 yang baru saja menang 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U23 di laga pertama Grup A Piala AFF U23 2025 Selasa 15 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ia meminta Jens Schraven dan kawan-kawan tidak besar kepala mengingat banyak laga besar yang harus dihadapi. Ya, tadi kemenangan besar melawan Brunei 0-0 bukan suatu ukuran untuk kami memuaskan diri, kata Erick Thohir kepada awak media kelar laga di SUGBK Selasa 15 Juli 2025. Dari segi apapun, Timnas Indonesia U23 dominan atas Brunei U23. Bisa dibilang, Timnas Indonesia U23 belum mendapatkan perlawanan berarti di laga semalam. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U23 berbenah jelang melawan Filipina U23 di laga lanjutan Grup A Piala AFF U23 2025. Laga itu akan berlangsung di SUGBK Jumat 18 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Filipina pun patut diperhitungkan Timnas Indonesia U23 sebab di laga pertama Grup A Piala AFF U23 2025 The Azkals, julukan Timnas Filipina, U33 menang 2-0 atas Malaysia. Kami tahu tadi Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya, kami tetap harus benar-benar memastikan strategi permainan dan jangan ada cedera pemain untuk supaya tampil yang baik melawan Filipina, ucap Erick Thohir. Erick Thohir juga meminta Timnas Indonesia U23 tidak memandang remeh Filipina. Sebab, Filipina sudah mengejutkan persepakbolaan Asia Tenggara dengan membungkam Timnas Malaysia U33. Jadi, ini saya rasa Filipina tidak bisa dianggap remeh. Apalagi target kami mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara, tegas Erick Thohir. Timnas Indonesia U23 membutuhkan 4 poin tambahan dari 2 laga sisa untuk melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025. Jika total mengoleksi 7 angka, Timnas Indonesia U23 hampir pasti lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025, entah sebagai juara grup atau runner-up terbaik. Menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Setelah melawan Filipina U23, Timnas Indonesia U23 akan menantang Malaysia U23 pada Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mantap coach! Timnas Indonesia U23 baru saja pesta gol dan menang telak di laga pembuka Piala AFF U23 2025, tapi Gerald van den Burg mendadak bikin suasana ruang ganti membara dengan pernyataan tak terduga.
Simak alasan mengejutkan dari pelatih di bawah ini. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg, tak mau larut dalam kemenangan telak 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U23. Sebab masih ada 2 laga kontra Timnas Filipina U23 dan Timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Duel Timnas Indonesia U23 versus Timnas Brunei Darussalam U23 2025 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 malam, waktu Indonesia Barat. Garuda Muda menang telak 8-0. Jens Raven memborong 6 gol, 2, 9, 31, 33, 41, 62 menit, ditambah sumbangsih Arkan Fikri 20 menit, dan Raihan Hanan 35 menit. Kemenangan tersebut disambut dengan meriah. Kemenangan ini jelas menjadi modal bagus bagi Garuda Muda dalam menatap laga selanjutnya, di mana mereka akan menghadapi Timnas Filipina U23 18 Juli dan Timnas Malaysia U23 21 Juli. Van den Berg mengaku telah melihat permainan 2 calon lawannya di MAN Filipina menang 2-0 atas Malaysia. Menurut penilaiannya, kedua kesebelasan memainkan permainan yang bagus. Pertama-tama, saya rasa pertandingan Filipina melawan Malaysia tadi juga merupakan pertandingan yang bagus. Permainannya berkualitas. 2 tim mencoba untuk bermain, kata Van den Berg dalam konferensi pers usai pertandingan dikutip Rabu, 16 Juli 2025. Jujur saja, Malaysia sempat tertinggal 0-2, tapi mereka menunjukkan sebagai tim yang bagus, tukas pria berpaspor Belanda itu. Van den Berg akan mempersiapkan Timnas Indonesia U23 sebaik mungkin untuk menghadapi kedua tim tersebut. Semua itu demi Garuda Muda berjaya meraih kemenangan. Jadi kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Filipina dan Malaysia satu persatu. Kami akan berusaha meraih poin dan menang, tapi itu tidak akan mudah. Tapi kami akan berusaha, tegas Van den Berg. Ketika ditemui di mixed zone, Van den Berg ditanya pendapatnya mengenai hasil kemenangan Filipina kontra Malaysia. Ia mengakui The Azkals merupakan tim yang berkualitas. Sangat bagus menurut saya 3 poin. Saya pikir mereka, Filipina, senang dengan kemenangan itu. Filipina, tim yang bagus, tandasnya. Pecahkan transfer Eropa. Nathan Joaon, bek serba bisa Timnas Indonesia mendadak bikin heboh karena resmi merapat ke klub Denmark yang baru saja terjerembab degradasi. Apa alasan sang pemain rela turun kasta ke Liga Kasta Bawah? Simak bocoran kontraknya di sini. Kabar baik datang dari pemain Timnas Indonesia, Nathan Joaon. Kabar baik tersebut yakni terkait status sang pemain. Sebagai informasi, Nathan Joaon kini sedang berstatus tidak memiliki klub. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu resmi berpisah dengan Swansea pada 1 Juli lalu. Nathan kini dikabarkan bakal merapat ke klub asal Denmark. Klub yang dimaksud yakni Lyngby Bold Club. Sedikit informasi soal Lyngby Bold Club. Lyngby Bold Club bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Denmark, Liga Super Denmark pada musim lalu. Sayang, tim berjuluk Royal Blues itu harus terdegradasi setelah hanya mengumpulkan 27 poin dari 32 laga. Lyngby Bold Club akan bermain di Divisi 1 Denmark musim depan. Sementara itu, kabar Nathan bergabung ke Lyngby diungkapkan oleh salah satu jurnalis internasional, Farzam Abol Hosseini. Melalui akun X pribadinya, Farzam menjelaskan bahwa Nathan bergabung ke Lyngby Bold Club. Gila Stadion Asia Tenggara, Asnawi Mangkualam akhirnya buka suara dengan kata-kata membakar jiwa usai kalahkan Oxford United dan sukses membawa Port FC angkat trofi Piala Presiden 2025. Simak pernyataan mengejutkan, drama panas di ruang ganti, dan fakta tak terduga di balik kemenangan sensasional ini sebelum semua orang ribut di media sosial. Bek Timnas Indonesia dan Port FC Asnawi Mangkualam mengaku senang klubnya bisa meraih gelar juara Piala Presiden 2025. Port FC sukses mengalahkan Oxford United dalam laga final Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung Minggu, 13 Juli 2025. Tim asal Thailand ini berhasil meraih kemenangan lewat gol yang dicetak Teera Sakpoe Vimai
pada menit ke-44 dan Barayan Perea 88 menit. Sementara gol tunggal Oxford United dicetak oleh Mark Harris pada menit ke-9. Kemenangan Port FC di Piala Presiden 2025 ini menjadi sejarah baru dalam gelaran turnamen pramusim yang bergulir sejak 2015. Pasalnya, ini pertama kalinya pemenang Piala Presiden 2025 datang dari luar negeri. Hal ini karena panitia penyelenggara Piala Presiden 2025 memang mengundang dua klub luar negeri, yakni Port FC dan Oxford United. Setelah memastikan Port FC keluar sebagai juara Piala Presiden 2025, Asnawi Mangkualam mengaku senang karena klubnya yang mendapatkan undangan bisa menyelesaikan turnamen ini dengan membawa pulang trofi. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Asnawi Mangkualam mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Pasalnya, panitia Piala Presiden 2025 telah mengundang Port FC. Ia tentunya sangat senang karena kami dapat undangan, ujar Asnawi Mangkualam kepada awak media di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Minggu 13 Juli 2025. Tentunya terima kasih buat Pak Erik dan seluruh pihak yang melaksanakan Piala Presiden ini karena sudah mengundang Port FC, ucapnya. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan ajang ini dengan merebut gelar juara. Mantan pemain PSM Makassar tersebut mengaku senang bisa bermain melawan klub seperti Dewa United yang musim lalu finish di posisi runner-up Liga 1. Kemudian Port FC juga menghadapi juara Liga 1 yakni Persib Bandung dan mereka bisa mengalahkan klub yang berkompetisi di divisi Championship Liga Inggris yakni Oxford United. Pemain berusia 25 tahun tersebut mengaku bahwa turnamen pramusim Piala Presiden 2025 ini menjadi ajang yang bagus. Pasalnya, Asnawi Mangkualam menilai bahwa raihan trofi ini bisa menambah rasa percaya diri Port FC untuk mengarungi kompetisi nantinya. Drama sepak bola Indonesia emang nggak pernah kehabisan episode sinetron. Belum habis bahas nasib Patrick Kluivert di timnas senior, sekarang Fans Plus 62 disuguhi drama baru di level Garuda Muda U33. Bayangin aja, Gerald van den Burg, pelatih impor yang katanya punya DNA Belanda total football, bikin manuver mengejutkan mencoret 7 pemain kesayangan Shin Tae-yong. Yap, kalian nggak salah baca. 7 pemain andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U20 2023 yang dulu dielu-elukan fans, sekarang malah parkir di rumah nonton Piala AFF U23 2025 lewat TV. Mereka adalah Zaki Ashraf, Hugo Samir, Ronaldo Kuateh, Frankie Misa, Cecep Ferdiansyah, Sultan Zaki, dan Alfrianto Niko. Padahal, kalau mau bicara proyek panjang dan naik level, kayak jargon PSSI, pemain-pemain ini jelas aset. Mayoritas kelahiran 2003 sampai 2004 harusnya udah jadi pondasi buat U23. Tapi nyatanya, dicoret massal. Cuma Frankie Misa yang sempat diajak latihan bareng, tapi tetap kena saring lagi dan bye-bye juga. Saat dikonfirmasi mungkin, Shin Tae-yong bisa saja nyeletuk ke wartawan sambil senyum kecut. Saya heran. Kalau pemain-pemain yang saya bentuk susah payah dulu, sekarang dibuang begitu saja, terus mau pakai siapa? Masa bangun tim dari nol terus setiap tahun? Kalau kata netizen, Shin Tae-yong mungkin lagi geleng-geleng di Korea sambil ngopi, baca berita anak emasnya sekarang duduk manis di tribun. Tapi jangan salah, coret-mencoret ini bukan berarti Van den Burg main asal. Ada juga pemain jebolan Piala Asia U20 yang lolos seleksi keras ala total football. Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, Achmad Maulana, Kakang Rudianto, Brandon Scheunemann, Arhan Fikri, Robi Darwis, Hoki Caraka, ditambah pasukan baru seperti Kadek Arel, Rivaldo Pakpahan, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Kalau kata Van den Burg, saya butuh tim siap tempur bukan hanya nama besar, tapi fans garuk-garuk kepala juga. Loh, kan justru biar siap tempur, ya dibina sejak U20. Yang bikin seru dan bikin tegang. Indonesia U23 main di rumah sendiri, Jakarta Bekasi, 15-29 Juli 2025. Lawannya di grup A, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Kalau ngelawan Brunei sama Filipina, mungkin fans masih bisa senyum. Tapi Malaysia, udah kayak derby tetangga. Gengsinya tinggi, dramanya selalu ada, dan kalau kalah bisa jadi bahan meme sebulan penuh. Jadwalnya juga padat. 15 Juli, Indonesia U23 versus Brunei, 20.00 WIB. 18 Juli, Indonesia U23 versus Filipina,
20.00 waktu Indonesia Barat 21 Juli, Indonesia U23 versus Malaysia 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dia final mini sesungguhnya. Kalau mau lolos ke semifinal, cuma juara grup yang auto masuk. Runner up, gigit jari, nonton di pinggir lapangan sambil bawa poster Next Year Maybe. Pertanyaannya sekarang, apakah pasukan Vandenburg bisa bikin Garuda Muda terbang tinggi meski anak emas Shin Tae-yong banyak parkir di rumah, atau malah tersandung di fase grup dan jadi bahan roasting netizen? Dan kalau gagal, siapa nanti yang disalahkan? Pemain, pelatih, PSSI, atau netizen lagi? Kalau kalian jadi Shin Tae-yong, sakit hati nggak lihat anak didik dicoret massal? Kalau kalian jadi Vandenburg, lebih pilih pemain loyal atau form terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar rame, biar panas, dan siapa tahu manajemen PSSI baca sambil evaluasi. Pecah bursa transfer Liga 1. Dewa United mendadak bikin heboh setelah membocorkan kronologi rahasia bagaimana mereka berhasil membajak Rafael Struijk dengan pendekatan ala Belanda yang disebut-sebut lebih licin dari strategi agen Eropa. Bagaimana awal mula negosiasi senyap ini? Simak bocoran kronologi lengkap, drama meja negosiasi, dan fakta mengejutkan di balik transfer yang bisa bikin rival gigit jari. Rafael Struijk tinggal menunggu waktu untuk bisa berseragam Dewa United. Struijk memang dikabarkan akan segera menjadi bagian dari tim berjuluk Banten Warriors untuk I-League 2025/2026. Namun, sampai saat ini, sang pemain belum diumumkan secara resmi oleh Dewa. Menariknya, pihak manajemen memastikan bahwa striker timnas Indonesia ini akan menjadi milik mereka. Bos Dewa United, Ardian Satyanegara, menjelaskan bahwa Rafael Struijk hampir pasti mereka dapatkan. Nantinya, Struijk akan berseragam Dewa hingga 3 tahun mendatang. Ini jadi tawaran yang menarik dan peluang besar untuk sang pemain mendapatkan kesempatan bermain. Ya, kemarin udah lagi proses ya semuanya ya. Tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael, kata Ardian Satyanegara kepada media termasuk bolasport.com. Hadirnya mantan pemain Brisbane Roar ini cukup jadi solusi untuk Dewa. Dia nantinya masuk dalam regulasi pemain di bawah usia 23 tahun di Liga. Kondisi ini membuat peluang bermain Struijk akan semakin besar karena salah satu tujuan Dewa adalah memenuhi aturan tersebut. Selain itu, dia memang memiliki kemampuan yang diharapkan bisa membantu tim kembali kompetitif di Liga. Pertama, dia pemain muda berbakat, masuk ke dalam regulasi juga untuk U23 di Indonesia. Selebihnya coach percaya dia punya potensi untuk menjadi pemain yang hebat, ujarnya. Proses untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun ini juga cukup menarik. Jan Olderi Kering turun langsung memimpin negosiasi untuk mendatangkan Struijk. Tepat? Geger Bandung berguncang. Seorang pemain Persib yang selama ini dielu-elukan bak pangeran biru di mata bobotoh mendadak bikin heboh setelah buka suara minta restu kepada ribuan pendukung setia jelang gabung timnas U23 Indonesia. Apa alasan sang pemain tiba-tiba minta izin penuh haru dan doa restu bobotoh? Benarkah ada misi rahasia di balik panggilan Garuda Muda ini? Simak pengakuan mengejutkan. Fakta dramatis di ruang ganti. Pemain Persib Bandung, Robby Darwish, mendapat panggilan dari timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di ASEAN Cup U23 2025. Sebagai informasi, ASEAN Cup U23 2025 dijadwalkan terlaksana pada 2025 sampai 29 Juli 2025. Nantinya Indonesia akan menjadi tuan rumah. Ada 2 venue yang bakal dipakai. Rinciannya yakni Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Salah satu pemain yang mendapat panggilan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia adalah Robby Darwish. Gelandang milik Persib Bandung itu rupanya sudah mempersiapkan diri untuk tampil di ASEAN Cup U23 2025. Robby Darwish kemudian menegaskan siap memberikan yang terbaik bagi timnas U23 Indonesia. Tentu kami sudah mempersiapkan fisik dan mental untuk Piala AFF ini, termasuk pertandingan perdana melawan Brunei. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik secara permainan maupun hasil, kata Robby. Dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Lebih lanjut,
Robby Darwish meminta restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Bobotoh. Pemain berusia 21 tahun itu berharap perjuangan timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup 2025 diberi kelancaran dan hasil terbaik. Untuk seluruh Bobotoh, juga rakyat Indonesia. Kami meminta doa restu dan dukungan agar timnas Indonesia U23 diberikan kelancaran serta memberikan hasil yang terbaik, juara, prestasi untuk Indonesia, ucap Robby Darwish. Tapi fans garuk-garuk kepala juga, loh kan justru biar siap tempur, ya dibina sejak U20, yang bikin seru dan bikin tegang. Indonesia U23 main di rumah sendiri, Jakarta Bekasi, 15-29 Juli 2025. Lawannya di grup A, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Kalau ngelawan Brunei sama Filipina, mungkin fans masih bisa senyum. Tapi Malaysia, udah kayak derby tetangga. Gengsinya tinggi, dramanya selalu ada, dan kalau kalah bisa jadi bahan meme sebulan penuh. Jadwalnya juga padat. 15 Juli, Indonesia U23 versus Brunei, 20.00 WIB. 18 Juli, Indonesia U23 versus Filipina, 20.00 waktu Indonesia Barat. 21 Juli, Indonesia U23 versus Malaysia, 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dia final mini sesungguhnya. Kalau mau lolos ke semifinal, cuma juara grup yang auto masuk. Runner up, gigit jari, nonton di pinggir lapangan sambil bawa poster Next Year Maybe. Pertanyaannya sekarang, apakah pasukan Vandenburg bisa bikin Garuda Muda terbang tinggi meski anak emas Shin Tae-yong banyak parkir di rumah, atau malah tersandung di fase grup dan jadi bahan roasting netizen? Dan kalau gagal, siapa nanti yang disalahkan? Pemain, pelatih, PSSI, atau netizen lagi? Kalau kalian jadi Shin Tae-yong, sakit hati nggak lihat anak didik dicoret massal? Kalau kalian jadi Vandenburg, lebih pilih pemain loyal atau form terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar rame, biar panas, dan siapa tahu manajemen PSSI baca sambil evaluasi. Pecah, bursa transfer Liga 1. Dewa United mendadak bikin heboh setelah membocorkan kronologi rahasia. Bagaimana mereka berhasil membajak Rafael Struijk dengan pendekatan ala Belanda yang disebut-sebut lebih licin dari strategi agen Eropa. Bagaimana awal mula negosiasi senyap ini? Simak bocoran kronologi lengkap, drama meja negosiasi, dan fakta mengejutkan di balik transfer yang bisa bikin rival gigit jari. Rafael Struijk tinggal menunggu waktu untuk bisa berseragam Dewa United. Struijk memang dikabarkan akan segera menjadi bagian dari tim berjuluk Banten Warriors untuk I-League 2025/2026. Namun, sampai saat ini, sang pemain belum diumumkan secara resmi oleh Dewa. Menariknya, pihak manajemen memastikan bahwa striker timnas Indonesia ini akan menjadi milik mereka. Bos Dewa United, Ardian Satyanegara, menjelaskan bahwa Rafael Struijk hampir pasti mereka dapatkan. Nantinya, Struijk akan berseragam Dewa hingga 3 tahun mendatang. Ini jadi tawaran yang menarik dan peluang besar untuk sang pemain mendapatkan kesempatan bermain. Ya, kemarin udah lagi proses ya semuanya ya. Tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael, kata Ardian Satyanegara kepada media termasuk bolasport.com. Hadirnya mantan pemain Brisbane Roar ini cukup jadi solusi untuk Dewa. Dia nantinya masuk dalam regulasi pemain di bawah usia 23 tahun di Liga. Kondisi ini membuat peluang bermain Struijk akan semakin besar karena salah satu tujuan Dewa adalah memenuhi aturan tersebut. Selain itu, dia memang memiliki kemampuan yang diharapkan bisa membantu tim kembali kompetitif di Liga. Pertama, dia pemain muda berbakat, masuk ke dalam regulasi juga untuk U23 di Indonesia. Selebihnya coach percaya dia punya potensi untuk menjadi pemain yang hebat, ujarnya. Proses untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun ini juga cukup menarik. Jan Olderi Kering turun langsung memimpin negosiasi untuk mendatangkan Struijk. Tepat? Geger Bandung berguncang. Seorang pemain Persib yang selama ini dielu-elukan bak pangeran biru di mata bobotoh mendadak bikin heboh setelah buka suara minta restu kepada ribuan pendukung setia jelang gabung timnas U23 Indonesia.
Apa alasan sang pemain tiba-tiba minta izin penuh haru dan doa restu bobotoh? Benarkah ada misi rahasia di balik panggilan Garuda Muda ini? Simak pengakuan mengejutkan. Fakta dramatis di ruang ganti. Pemain Persib Bandung, Robby Darwish, mendapat panggilan dari timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di ASEAN Cup U23 2025. Sebagai informasi, ASEAN Cup U23 2025 dijadwalkan terlaksana pada 2025 sampai 29 Juli 2025. Nantinya Indonesia akan menjadi tuan rumah. Ada 2 venue yang bakal dipakai. Rinciannya yakni Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Salah satu pemain yang mendapat panggilan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia adalah Robby Darwish. Gelandang milik Persib Bandung itu rupanya sudah mempersiapkan diri untuk tampil di ASEAN Cup U23 2025. Robby Darwish kemudian menegaskan siap memberikan yang terbaik bagi timnas U23 Indonesia. Tentu kami sudah mempersiapkan fisik dan mental untuk Piala AFF ini, termasuk pertandingan perdana melawan Brunei. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik secara permainan maupun hasil, kata Robby. Dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Lebih lanjut, Robby Darwish meminta restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bobotoh. Pemain berusia 21 tahun itu berharap perjuangan timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup 2025 diberi kelancaran dan hasil terbaik. Untuk seluruh bobotoh, juga rakyat Indonesia. Kami meminta doa restu dan dukungan agar timnas Indonesia U23 diberikan kelancaran serta memberikan hasil yang terbaik, juara, prestasi untuk Indonesia.